Perkenalkan kami dari kelompok 12 manajemen pemasaran A. Kita di sini akan mempresentasikan 12 secrets of marketing and you won't believe what happens next. Mungkin bisa dilanjut untuk perkenalannya. Di sini ada kelompok kami. Yang pertama perkenalkan saya sendiri, Harka Sendawarakai. Lalu ada teman saya, Danti Dewi Andini. Lalu Malvalia Ersa Fitri. Lalu ada Muhammad Jenario Salvano dan Muhammad Raska Kadir. Di sini ada profil pembicara, yaitu Naimul adalah kepala Magic Studios, sebuah konsultan web dan pengembangan blockchain yang berfokus membantu perusahaan-perusahaan memasuki literasi internet tersebut. Dengan pengalaman beliau yang lebih dari 15 tahun, beliau berhasil melanjutkan ratusan kampanye, polisi digital, program elektris, acara langsung, dan kemitraan global. Misi dari beliau sendiri adalah untuk membantu merek, untuk memanfaatkan internet, untuk menciptakan value dan keterlibatan dengan audiens dan pemangku kepentingan mereka. Oke, dilanjut ringkasan video. Ringkasan video ini jadi ceritanya tentang bagaimana keberhasilan dapat dicapai melalui langkah-langkah tertentu. Dalam video ini disebutkan bahwa keberhasilan perusahaan memiliki target penjualan sebesar 25% berkat konvergensi. Apa itu konvergensi? Konvergensi itu adalah di sini kita membahas tentang konvergensi pemasaran. Konvergensi pemasaran. Jadi bagaimana cara kita mengonversi pemasaran secara konvensional dan dirubah menjadi digital. Nah, terus di sini juga dibahas tentang fokus on small wins. Jadi dalam teknik pemasaran ini kita membahas tentang kita tuh nggak harus menggapai atau fokus terlalu besar terhadap kemenangan yang besar. Kita bisa ambil peribahasa dikit-dikit akan menjadi bukit. Jadi untuk fokus on small wins juga harus kita lakukan gitu. Dilanjut dengan ada metode continuous learning. Kita harus terus belajar dari apa yang telah kita gunakan sebelumnya, metode-metode sebelumnya, dan itu akan terus dipakai hingga ke depannya. Dan strategi-strategi pemasaran untuk ke depannya pasti ada yang akan dikolaborasikan. Misal kayak konten yang dulunya cuman secara konvensional idenya, nah tapi kita dijadikan digital, itu akan dijadikan kolaborasi, makanya harus kita lakukan continuous learning. Dilanjut itu ada customer behavior analysis. Di sini ringkasan video ini membahas tentang bagaimana sih kita bisa menyesuaikan pemasaran dengan menggunakan customer behavior analysis ini. Kita melihat kebiasaan-kebiasaan dari customer kita. Customer kita tuh lagi relate sama apa sih? Nah, di sini tuh dibahas, dianalisis, dan terakhir adalah metode adaptation to change. Metodenya akan selalu digunakan untuk terus mengikuti tren pasar. Jadi pada era disrupsi, ini dengan terus beradaptasi dengan perubahan pasar, tren agar konten pemasaran tetap relevan. Sama ini sedikit menyerempet dari yang adaptation customer behavior analysis. Lanjut. Nah, ini poin-poin pentingnya penggunaan konvergensi tadi dari tradisional ke digital, terus fokus on small wins. Kalau kita tahu fokus on small wins itu contohnya ada namanya perusahaan sudah muncul. Jadi perusahaan sudah muncul itu fokus dengan hal-hal kecil, dengan memarkup harganya itu serendah mungkin agar dia bisa masuk ke pasar dengan cepat. Di situ tujuan mereka tuh untuk membangun pasar dengan lebih cepat gitu intinya. Nah, terus untuk continuous learning tadi kita terus belajar tentang entah pemasaran, entah strategi manapun, tapi di sini dikonsernin ke pemasaran. Nah, terus innovative approach. Nah, innovative approach itu gimana sih kayak kita mengapproach konsumen kita dengan hal yang lebih baru gitu, yang lebih menarik dengan mempelajari customer behavior analysis. Nah, juga kita ternyata misal yang sekarang tuh generasi Gen Z itu kan beda tuh sama milenial behaviornya. Nah, di situ kita dalam teknik pemasaran ini harus belajar adaptation to change gitu. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan korelasi tersebut. Menurut O'Brien 2003, bisnis digital adalah memanfaatkan internet dan teknologi informasi lainnya untuk memfasilitasi e-commerce, komunikasi dan kolaborasi perusahaan dan proses bisnis berbasis situs dan infrastruktur perusahaan dan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan mitra bisnis. Setelah konten video diluncurkan untuk menilai aktivitas video dalam pemasaran, perlu dilakukan analisis kinerja dengan cara melihat insight dari konten yang dibuat. Hal ini meliputi jumlah tayangan, tingkat interaksi, durasi tontonan, dan konversi yang dihasilkan dari video tersebut. Analisis ini membantu dalam memahami sejauh mana video dapat mempengaruhi perilaku. Poin ketiga adalah korelasi antara video dan konversi. Menurut Zhao 2024, menyertakan video dalam halaman arahan dapat meningkatkan tingkat konversi sebesar 86%. Konsumen cenderung lebih memasukkan elemen call to action, tertarik dan besar kemungkinan untuk melakukan pembelian. Poin keempat adalah penerapan teknik pemasaran terdahulu. Dalam perkembangan masih tetap diintegrasikan dengan strategi terdahulu untuk menciptakan kolaborasi dan dapat mencapai hasil yang lebih baik.
Kreativitas menggunakan video dalam pemasaran penting untuk terus berinovasi dan menjadi kreatif dalam pemasaran digital. Perusahaan harus bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pasar. Ini adalah analisis korelasi. Yang pertama, channel selection. Yang kedua, pentingnya marketing channel. Dan ketiga, multi-channel versus omni-channel. Yang keempat, integrate multi-channel marketing. Yang kelima, digital channel revolution. Yang keenam, peran saluran pemasaran. Yang ketujuh, perusahaan Apple. Berikut ini adalah beberapa poin-poin yang perlu dipertimbangkan dan seleksi channel pemasaran. Yang pertama, analisis pasar dan konsumen. Yang kedua, tujuan pemasaran. Yang ketiga, karakteristik produk. Yang keempat, ketersediaan dan biaya saluran. Yang kelima, keunggulan bersaing. Yang keenam, ketersediaan dan pilihan konsumen. Kontrol manajemen. Dilanjut, pentingnya marketing channel. Marketing channel adalah saluran media atau tools pemasaran panjangnya, yaitu rangkaian strategi yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan produk atau jasa yang dijual kepada konsumen. Marketing channel berperan penting dalam mengkomunikasikan model bisnis dari suatu produk atau penyalur hingga sampai ke tangan konsumen dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ada dua jenis marketing channel, distribusi luring dan daring. Kalau daring itu kita melakukan platform e-commerce, media sosial atau paid promote hingga campaign. Nah, kalau untuk luring kita biasanya melakukan dengan event atau word of mouth. Setiap media memiliki karakteristik pasarnya sendiri. Perusahaan bisa menyesuaikan jenis marketing channel yang ingin digunakan sesuai target audiens yang ingin dicapai. Tujuannya dari penggunaan marketing channel ini adalah memperluas tingkat awareness, meningkatkan sales, memperkenalkan produk atau melayankan kepada konsumen, dan membangun customer relation yang kuat. Dengan pemahaman pemasaran yang baik, maka perusahaan akan mampu untuk memaksimalkan opportunity untuk mencapai kesuksesan dan sustainable growth dalam era disrupsi yang semakin kompetitif ini. Jenis-jenis marketing channel itu ada website atau blog, konten marketing, dan sosial media marketing. Baik, untuk selanjutnya ada merupakan omni-channel dan juga multi-channel yang merupakan strategi yang berbeda di pemasaran. Yang pertama itu multi-channel, perbedaannya itu ada di menempatkan produk di depan pelanggan yang berharga. Sedangkan omni-channel itu bergantung pada identifikasi semua titik kontak antara pelanggan dan juga merek. Lalu juga menemukan cara memanfaatkan momen untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Lalu di multi-channel, retailnya itu mengacu pada bisnis dengan etalase fisik dan toko online. Sedangkan di omni-channel, retail biasanya mengacu pada cara toko bata dan mortir. Lalu di multi-channel juga operasinya dipisahkan menjadi channel yang terpisah. Sedangkan di omni-channel, operasi online bisnis itu bekerja sama. Selanjutnya, multi-channel marketing adalah sebuah penerapan strategi tunggal di berbagai saluran atau sebuah platform sehingga memaksimalkan sebuah peluang untuk berinteraksi dengan calon pelanggan. Saluran ini berupa email, iklan cetak, lokasi retail, website, ataupun acara promosi aplikasi seluler dan pesan SMS, paket produk, atau hanya dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada manfaat dari multi-channelnya sendiri. Yang pertama ada peningkatan kesadaran, yang kedua ada pesan yang konsisten, yang ketiga ada preferensi saluran, yang keempat lebih banyak data. Digital Channel Revolution sendiri yaitu meliputi digital marketing channel, yaitu sebuah platform yang digunakan perusahaan untuk mencapai target audiens mereka melalui teknologi digital. Revolusi digital marketing berarti karena peningkatan penggunaan teknologi digital, perubahan preferensi pengguna, dan kekurangan marketing konvensional. Marketing ini adalah strategi yang wajib diketahui dan digunakan oleh pelaku bisnis karena memungkinkan untuk mencapai audiens global dan bisa menghemat biaya. Lebih mudah untuk dilacak dan digunakan oleh pelaku bisnis. Next, marketing channel memiliki banyak manfaat yang dapat membantu perusahaan, seperti memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang luas secara global, mengakses potensial market di berbagai lokasi, dan memungkinkan target yang lebih akurat. Lalu, hal ini terjadi karena peningkatan penggunaan teknologi digital, perubahan preferensi pengguna, dan kekurangan marketing konvensional. Digital marketing adalah strategi yang wajib diketahui, karena itu tadi. Selanjutnya ada peran saluran pemasaran, yaitu memastikan sebuah produk berupa barang atau jasa sampai pada tangan konsumen dengan benar, di mana tidak menimbulkan atau membangun hubungan baik antara konsumen dan pembeli, hanya mengubah konsumen berpotensi menjadi konsumen yang menguntungkan. Selanjutnya ada pentingnya peran saluran pemasaran. Proses tersebut dapat ditunjukkan oleh perbedaan pemasaran yang memainkan meliputi yang pertama ada menyediakan penyimpanan dan pengangkutan bagi produsen atau sebuah perusahaan, yang kedua ada menyediakan pemasangan, yang ketiga ada penyediaan pendanaan pada konsumen, yang keempat ada melakukan aktivitas advertising, yang kelima bertindak sebagai agen, yang keenam menciptakan guna bentuk. Next. Oke, selanjutnya kita study case-nya adalah perusahaan Apple. Perusahaan Apple menyadari bahwa pentingnya branding dalam sebuah perusahaan suatu bisnis. Maka dari itu, Apple menerapkan sebuah strategi branding pada brandnya dengan mengenakan sebagai produsen gadget berteknologi canggih dan user-friendly. Apple juga menanamkan canggih dan user-friendly. Apple juga menanamkan kepercayaan mempengaruhi pelanggan melalui kekuatan copywriting. Apple memiliki slogan Think Different yang artinya berbeda dari yang lain. Hal ini yang dilakukan perusahaan Apple yaitu produk centric dan user experience dengan menciptakan saling berhubungan antara gadget dan atribut sehingga hanya bisa menggunakan produk Apple. Next.
Baik, untuk kesimpulannya, dalam video itu dijelaskan 12 langkah untuk menang dalam pemasaran. Namun ada beberapa poin yang emang penting untuk diterapkan dalam pemasaran. Yaitu yang pertama ada konvergensi, focus on small, continuous learning, innovative approach, dan adaptation to change. Lalu juga itu diterapkan dalam perusahaan-perusahaan besar seperti PT Sido Muncul, Red Bull, dan perusahaan besar lainnya. Next. Lalu saran dari kami, dari langkah yang sudah ada, dapat dimanfaatkan saluran atau platform untuk menjangkau pasar yang lebih luas, juga dapat melakukan personal branding untuk memperkuat jumlah audiens nantinya, dan itu akan menjadi langkah adaptation to change pada masa yang mendatang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.